Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semuanya? Gaza, Arkan, Yafa. Halo teman-teman Arkan, Gaza, Yafa di rumah. Salam dong. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam kata mereka. Alhamdulillah. Sekarang ini kita bulan apa ya? Ada di bulan apa ya, Gaza? Rabiul Awal. Betul. Itu bulan kelahiran siapa ya? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad, di belakangnya harus mengucapkan apa, Arkan? Sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu salawat. Kata Rasulullah, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang jika disebut namaku dia tidak mengucapkan salawat. Jadi sekarang kalau ada orang ngomong atau bicara Nabi Muhammad, kita langsung apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mau dengar sirah kali ini? Yes. Semangat. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin cinta. Ya, suatu saat ada yang bertanya nih ke Manica, Arkan, Gaza, Yafa. Kenapa ya, Yafa? Kenapa? Katanya, kenapa kita harus mencintai Rasul? Kan orangnya sudah meninggal, sudah lama gitu, 15 abad yang lalu. Kenapa kita harus tetap mengingatnya, mengucapkan salawat, harus mencintainya? Sekarang kita bahas ya. Kita coba cari tahu kenapa ya kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temannya Gaza, Arkan, Yafa, kita coba cari tahu. Yang pertama, jadi ada 7 nih nanti nih, ada 7 alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 ya teman-teman ya. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri atau suamimu, harta bendamu, perniagaan yang kamu khawatir merugi, rumah tempat tinggal yang kamu cintai, semua itu lebih kamu cintai dari Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Berarti walaupun kita cinta ayah kita, orang tua kita, ibu kita, kita mencintai pasangan hidup buat papa dan mama, abi dan umi, daddy dan mommy, ayah dan ibu. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada perjuangan di jalan Allah harus melebihi semua. Cinta kita pada harta, cinta kita pada rumah, ya. Jadi perintah Allah. Di Quran juga surat Ali Imran ayat 31 dan 32 serta 132, semuanya di surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul atiullaha wa rasul la'alakum turhamun. Apa nih artinya? Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Maka Allah akan membalas cintamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah ya, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak mencintai orang yang kafir, yang membangkang. Yang ketiga tadi Ali Imran 132, katakanlah taatilah Allah dan Rasul, semoga kalian memperoleh rahmat. Jadi berarti kalau kita mencintai Rasul, kita akan dapat apa? Kasih sayang Allah, cintanya Allah,
rahmat Allah, ya. Oke, itu alasan pertama. Yang kedua, karena tuntunan Rasulullah. Apa tuh tuntunan Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ya, ajari anakmu mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Quran. Jadi cinta pada Allah, lalu cinta pada Rasul. Yang ketiga cinta pada Quran. Bagus ya, Fa. Nah, seperti itu. Kemudian suatu saat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, tidak, belum beriman engkau ya Umar sebelum engkau mencintai aku, nabimu, melebihi engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, jadi Rasulullah memang mengajarkan kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai Quran. Ya, yang ketiga. Jadi yang pertama perintah Allah, yang kedua tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, ya Fa, Gaza akan adalah karena kita akan bersama orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Ya. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah. Di mana nantinya? Di surga. Rasulullah kemudian mengatakan begini. Seseorang yang mengikuti sunnahku, mengikuti cara Rasulullah makan, baca basmalah, tangan kanan, ya. Dan cara tidurnya Rasulullah, miring ke kanan, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti itu berarti dia mencintai aku, kata Rasulullah. Kalau mencintai aku, nanti bersama aku di surga. Mau gak kita masuk surga? Iya. Bersama siapa kita masuk surganya? Bersama Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti Rasul itu berarti kita cinta Rasul. Kalau cinta Rasul berarti kita nanti bersama Rasul di surga. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga karena orang bersama ya dengan yang dicintai. Karena kita ingin bersama Rasul di surga, kita harus mencintai Rasulullah. Yang keempat karena Rasulullah mencintai kita. Karena Rasulullah mau meninggal aja yang dipikirin umatnya. Ummati, umatku. Dalam Quran surat ya At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul dari golonganmu sendiri, terasa amat berat baginya apa yang menjadi penderitaanmu. Dia sangat santun dan kasih sayang terhadap umatnya. Jadi jangan sampai, coba arkan, tepuk ini, coba arkan tangannya. Nah kalau begini kan tidak bertepuk sebelah tangan, coba arkan tangannya begini. Lalu Muti begini. Ini bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai Rasulullah mencintai kita, kita tidak mencintainya. Ya. Yang kelima, karena Rasulullah membawa rahmat dan hidayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau enggak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan bodoh, tidak mendapat petunjuk, hidupnya tidak sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah. Jadi kedatangan Rasulullah adalah membawa rahmat, kasih sayang, membawa hidayah dengan Quran yang dibawanya, ya. Nah, yang keenam adalah karena Rasulullah berusaha untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah di hari kiamat, di neraka. Siapa yang ingin masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Enggak ada. Takut, panas, menyala. Jadi Rasulullah yang selalu dipikirkan, umatku jangan sampai. Sehingga suatu hari Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul wafat bermimpi dan menangis.
karena bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qarin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi Abu Bakar menangis karena rindunya dengan Rasulullah. Lalu dalam mimpi itu beliau melihat hari kiamat. Semua orang sedang diadili gitu ya, sedang dinilai perbuatan baik dan buruknya. Kemudian dia bertanya-tanya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian malaikat menunjukkan di situ Nabi Muhammad. Maka dia menyampiri, kangen seperti itu, rindu. Terus apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Menutupi pintu neraka, berusaha menutupi pintu neraka. Sampai kemudian bertanya, ya aku sedang memohon. Kemudian Rasul sedang memohon kepada Allah di atas arsy, ya Allah tolong aku memberikan syafaat kepada umatku. Bolehkah pada seluruh umatku? Apakah sebagian? Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa kamu mohonkan ampun umatmu yang mencuri, yang membunuh, ya, yang merampok, yang menyakiti orang lain, tapi mereka tidak mempersekutukanmu ya Allah. Mereka hanya berbuat maksiat karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, tapi tidak mempersekutukanmu. Maka kemudian tangisan Abu Bakar ketika mimpi itu terdengar Umar. Umar ketok-ketok. Assalamualaikum. Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Terbangunlah Abu Bakar. Ya, kumpulkan semua sahabat yang lain, kumpulkan. Ini ada hal penting. Semua sahabat segera dikumpulkan. Ada apa ya Abu Bakar engkau mengumpulkan kami semua? Aku bermimpi berjumpa Rasulullah di hari kiamat. Dan Rasulullah sedang memohon kepada Allah, apakah beliau bisa memberikan syafaat kepada sebagian umatnya atau seluruh umatnya. Bagaimana jawabannya? Belum ada jawaban, tapi engkau sudah membangunkanku, kata Abu Bakar. Nah, tapi pada saat itu kemudian terdengar suara bahwa Rasul mengatakan, ya Allah mengabulkan, bahwa Allah akan mengampuni semua umat Nabi Muhammad selagi tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Masya Allah, ya, luar biasa ya cintanya Rasulullah pada kita semua. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW selalu berharap umatnya itu tidak ada yang tersesat, semuanya selamat. Sekarang yang ketujuh adalah karena mencintai Rasulullah Muhammad SAW adalah bukti kita beriman, bukti keimanan kita. Kalau kita beriman, maka pasti kita akan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Selesai. Bisa dihafal gak? Bisa ya? 7-7-nya ya? Insya Allah bisa. Semua yang di rumah juga dihafal ya. Jadi ingat bahwa banyak alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita mencintainya dengan sepenuh hati, karena Rasul mencintai kita luar biasa. Semoga kita bersama Rasul di surga ya. Siapa yang mau bersama Rasul di surga? Amin ya rabbal alamin. Sekian sirah kita kali ini. Senang gak? Alhamdulillah. Semua teman-teman di sana senang ya. Sampai jumpa lagi di sirah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.